Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Kampung Keramat Panjang dan sosok Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Kampung Keramat Panjang adalah nama sebuah daerah yang terletak di wilayah pesisir utara Tangerang, berbatasan langsung dengan sisi utara Jakarta. Nama kampung ini mungkin sudah tak asing bagi sebagian orang, namun masih belum banyak dikenal oleh masyarakat luas, terutama karena letaknya yang cukup terpencil dari pusat kota dan berada di wilayah pantai yang tidak ramai dikunjungi publik. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa nama Keramat Panjang sendiri berasal dari keberadaan sebuah makam keramat di daerah tersebut. Makam itu dikenal karena bentuknya yang tidak biasa, panjangnya bisa mencapai beberapa meter, jauh melebihi ukuran makam pada umumnya yang hanya sekitar 2 meter. Bangunan makam yang panjang ini kerap menimbulkan rasa penasaran dan dihormati oleh warga sekitar, sehingga wilayah di sekitarnya pun akhirnya dikenal sebagai Kampung Keramat Panjang. Tak sedikit orang yang meyakini bahwa makam tersebut merupakan tempat peristirahatan seorang tokoh wali atau ulama besar masa lampau, meskipun identitas pastinya masih sering dibicarakan secara lisan dari generasi ke generasi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di kampung yang sakral itulah seorang dai muda yang kini dikenal luas, Habib Ahmad bin Alwi bin Ali bin Hud bin Abdullah Al-Habsyi, dilahirkan. Ia merupakan anak ke-8 dari 11 bersaudara dalam keluarga Al-Habsyi, sebuah keluarga yang dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sejak kecil, Habib Ahmad tumbuh dalam lingkungan keluarga yang disiplin dan menjunjung tinggi nilai pendidikan agama. Ayahnya, Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, dikenal sebagai sosok yang sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya. Gaya mendidiknya pun disebut sebagai gaya Wulaiti, sebuah istilah yang merujuk pada gaya didikan khas orang Arab asli. Wulaiti berarti lahir di negeri asal, yakni Jazirah Arab yang umumnya keras, disiplin, dan menanamkan keteguhan sejak dini. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa meski terdengar keras, Habib Ahmad mengingat masa-masa itu dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Ia menyadari bahwa ketegasan ayahnya dalam mendidik anak-anak adalah fondasi kuat yang membentuk kepribadiannya hingga menjadi sosok yang istiqomah dan matang dalam berdakwah. Sikap tangguh, kedisiplinan, dan semangat belajar yang ditanamkan sejak kecil menjadi bekal berharga dalam perjalanannya sebagai seorang dai muda yang kini aktif berdakwah di berbagai daerah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di balik keteguhan dan keceriaan wajahnya, tersimpan kisah-kisah yang membuat orang terdiam dan merenung. Sebagian kisah tentang Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi bukan hanya menginspirasi, tapi juga mengandung kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan oleh akal biasa, kejadian yang sering disebut sebagai harikul, ada, atau sesuatu yang melampaui kebiasaan umum manusia. Salah satu kisah yang banyak diceritakan oleh para santri dan jamaah dekatnya terjadi saat beliau masih berusia muda, dalam masa awal perjuangannya menuntut ilmu. Diceritakan, suatu ketika Habib Ahmad pergi mengaji ke luar kota tanpa membawa bekal yang cukup. Di tengah perjalanan, ia tersesat dan kehabisan bekal makanan. Hari sudah gelap, dan ia tidak tahu harus kemana. Dengan tenang, beliau berwudu dan duduk di pinggir jalan sambil membaca surat Yasin. Saat itu, hujan turun dengan lebat, tapi tubuhnya tetap kering,
seolah-olah ada payung yang menaunginya dari langit. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua berpakaian putih mendekat dan memberi beliau sepotong roti dan segelas air. Setelah mengucapkan terima kasih dan menundukkan kepala sebentar, Habib Ahmad mendongak, namun lelaki itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja tanpa suara langkah, padahal tanah masih becek oleh hujan. Kisah itu kemudian menjadi buah bibir para sahabat dan muridnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa kisah lainnya datang dari masa ketika beliau sudah mulai berdakwah. Dalam sebuah pengajian umum di kampung terpencil, tiba-tiba mikrofon dan pengeras suara mati total, sementara ribuan jamaah sudah berkumpul. Tapi anehnya, suara beliau tetap terdengar jelas hingga ke barisan paling belakang. Para hadirin sampai terheran-heran dan saling bertanya, bagaimana mungkin suara orang tanpa pengeras bisa menjangkau sejauh itu. Ada yang menyebut bahwa hal tersebut adalah pertolongan Allah bagi orang yang ikhlas menyampaikan ilmu. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa tak hanya itu, ada pula kesaksian dari seorang ibu yang anaknya mengalami kerasukan dan tidak sembuh-sembuh meskipun sudah dibawa ke berbagai tempat. Setelah bertemu Habib Ahmad dan dibacakan doa singkat serta diberi air putih, anak itu langsung sadar seketika. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pandangan negatif tentang Habib Ahmad bin Alwi al-Habsyi. Sebagai seorang dai muda yang menonjol dan aktif di masyarakat, Habib Ahmad bin Alwi al-Habsyi tentu tidak luput dari sorotan publik. Di balik kekaguman sebagian besar masyarakat terhadap ilmu, akhlak, dan keteguhannya dalam dakwah, ada pula sebagian kecil orang yang memiliki pandangan miring terhadap dirinya. Salah satu tudingan yang pernah diarahkan kepada Habib Ahmad adalah gaya ceramahnya yang terlalu lugas dan belak-belakan dalam mengkritik perilaku masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bagi sebagian orang yang terbiasa dengan pendekatan halus dan diplomatis, gaya beliau dianggap terlalu keras dan tidak kompromal. Beberapa tokoh masyarakat sempat menyayangkan pendekatan seperti itu karena dikhawatirkan dapat menimbulkan jarak antara dai dan jamaah yang baru ingin belajar. Selain itu, karena keturunannya yang bergelar Habib, ada pula segelintir pihak yang memandang sinis seolah-olah beliau terlalu bermain di atas nama Habib untuk mendapatkan pengaruh atau penghormatan lebih di tengah masyarakat. Tentu saja anggapan ini tidak berdasar, karena dalam kesehariannya beliau dikenal sangat sederhana dan tidak pernah meminta perlakuan istimewa. Namun stigma itu kadang muncul di kalangan yang kurang mengenal langsung pribadi beliau. Ada pula rumor-rumor yang beredar secara liar di media sosial, seperti tuduhan bahwa beliau terlibat dalam aliran tertentu, atau terlalu condong ke arah tarekat tertentu yang dianggap eksklusif oleh kelompok lain. Tuduhan seperti ini biasanya berangkat dari perbedaan sudut pandang dalam metode dakwah atau perbedaan pendekatan dalam tasawuf. Padahal, dalam kenyataannya, Habib Ahmad selalu mengajarkan prinsip wasatiyah, moderat, menghormati perbedaan mazhab dan tarekat, serta menolak sektarianisme. Namun menariknya, Habib Ahmad menanggapi semua kritik dan tuduhan tersebut dengan tenang. Beliau tidak membalas celaan dengan celaan, dan tidak membantah dengan emosi. Bahkan pernah suatu kali ia berkata, "Jika semua orang suka kepada saya, bisa jadi saya sedang berbohong. Tapi kalau ada yang mencaci, itu pertanda bahwa saya hanya manusia biasa. Kita tak bisa membuat semua orang senang, yang penting Allah ridha." Keteguhan sikapnya dalam menyikapi kritik dan prasangka menjadi bukti bahwa beliau tidak mencari popularitas, melainkan mengharap keberkahan dalam dakwah dan kehidupan. Seperti para pendahulunya yang juga mengalami fitnah, caci maki, dan ujian, Habib Ahmad memahami bahwa jalan dakwah memang tidak pernah sepi dari rintangan. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note: kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini.
Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.